Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Srijanti Putri dari kelas 3E24. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Yang pertama ada faktor-faktor penentu sebelum kita menentukan lokasi. Yang pertama itu ada market location, yang kedua ada raw material location, yang ketiga tangible cost, yang keempat intangible cost. Market location. Market location yaitu lokasi di mana potensi konsumen berdomisili. Berdasarkan faktor ini, lokasi pabrik dapat dekat atau jauh dengan pasar. Keunggulan servis industri terletak pada tingkat pelayanan, maka umumnya servis industri harus mendekatkan diri pada market location. Misalnya bank, rumah sakit, bengkel, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada raw material location. Beberapa industri harus berdekatan dengan sumber bahan baku karena karakteristik bahan baku dan proses manufakturnya. Umumnya, primary raw material industry harus mendekati RM location karena proses manufakturnya adalah eksplorasi alam seperti Krakatau, steel di Cilegon, semen Padang di Indarung. Selanjutnya ada tangible cost. Tangible cost berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat pendirian dan pengoperasian pabrik. Misalnya harga tanah, bangunan atau konstruksi, utilitas, energi, tenaga kerja, pajak, dan lain sebagainya. Intangible cost. Intangible cost itu biaya untuk menanggung hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya seperti pengaruh iklim, peraturan, stabilitas politik, kemudahan ekspansi, budaya, sikap masyarakat. Tujuan tata letak sendiri itu yang pertama ada menyediakan ruang yang optimal untuk mengatur peralatan dan memfasilitasi pergerakan barang serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua ada untuk memfasilitasi perluasan atau perubahan tata letak untuk mengakomodasi lini produk baru atau peningkatan teknologi. Yang ketiga ada untuk mengurangi pergerakan pekerja, bahan baku, dan peralatan. Selanjutnya ada perencanaan lokasi yang baik. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Yang kedua, ada kemampuan mendapatkan bahan mentah atau terpenuhi untuk jangka panjang dengan harga yang layak. Kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup memungkinkan diadakan perluasan perusahaan. Selain itu, juga ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan tata letak alat proses, yaitu ada pertimbangan ekonomis. Pertimbangan ekonomis yaitu biaya produksi diminimalisasi dengan cara menempatkan peralatan sedemikian rupa sehingga alat transportasi yang digunakan lebih efisien. Yang kedua ada faktor kemudahan operasi. Faktor kemudahan operasi itu letak tiap alat diusahakan agar dapat memberikan keluasan bergerak pada para pekerja dalam melaksanakan aktivitas produksi. Selanjutnya ada kemudahan pemeliharaan. Kemudahan pemeliharaan itu alat yang menjadi pertimbangan yang penting dalam menempatkan alat-alat proses. Hal ini dikarenakan pemeliharaan alat merupakan hal yang penting untuk menjaga alat beroperasi sebagaimana mestinya. Dan supaya peralatan dapat berumur panjang, penempatan alat yang baik akan memberikan ruang gerak yang cukup untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan maupun untuk membersihkan peralatan. Selanjutnya ada faktor keamanan. Faktor keamanan itu alat-alat yang beroperasi pada temperatur tinggi perlu diisolasi untuk memperkecil resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada karyawan, seperti misalnya
kebakaran, ledakan, atau kebocoran dari peralatan dalam suatu perusahaan. Ya, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.